PSSI sekarang tidak ubahnya seperti event organizer. Jadi betul. kerjanya by project. Kesempatan ini Pak Jokowi harus panggil dulu seluruh politisi untuk tidak menggunakan Piala Dunia sebagai tempat panggung politik. Kenapa? Jangan sampai ntar gagal lagi. Jadi sepak bola kita ini tempat money laundering, ya kan? Kemudian yang kedua yaitu nggak punya duit, maksakan main, akhirnya jual beli pertandingan. Yeah. Sehingga kemudian yang juara-juara itu bisa ditentukan sama orang-orang di belakang layar. Nah, problem-problem ini sebenarnya Pak Erick harus fokus di sini. Saya itu setuju Pak Erick itu jadi ketua umum PSSI, tapi kalau kemudian jadi batu loncatan dari awal ketika kampanyenya, ketika ada pertarungan Pak Erick dengan Pak Lanyala, saya bilang kedua-duanya semua calon ketua umum PSSI harus bikin fakta integritas bahwa mereka tidak punya minat untuk maju kontestasi 2024. Ternyata iya kan, ternyata seperti itu. Nah, kalau seperti ini kita nggak tahu masa depan sepak bola kita seperti apa. Jadi kalau orang tanya Mal, kira-kira sepak bola kita masa depannya bagaimana? Tunggu sampai November 2023. Assalamualaikum Sobat Freedom. Kita kembali di acara Freedom Talk. Kali ini saya kedatangan pengamat sepak bola yang sering kita dengar lah pendapat-pendapatnya di banyak media, terutama televisi. Akmal Marhari, aku panggilnya Akmal aja nih ya. Iya, itu sekalian itu nih. Jadi Akmal ini saat ini koordinator Save Our Soccer dan sebetulnya masih anggota tim gabungan independen pencari fakta waktu kasus Kanjuruhan. Itu masih sudah mantan sih Mbak, karena itu udah selesai ya. Kepresnya itu 4 Oktober sampai 4 November. Sebenarnya TGIVF itu selesai 1 bulan. Dan gitu. Makanya tapi kemudian diselesaikan oleh tim TGIVF tidak sampai 1 bulan 10 hari. Iya, cuma permasalahannya sekarang kita punya tanggung jawab moral untuk mengawal hasil rekomendasi TGIVF itu bisa dijalankan, walaupun secara power kekuatan kita sudah tidak punya. Tapi sebagai pecinta bola, penggemar bola, kita punya tanggung jawab untuk mengawal agar kasus Kanjuruhan ini bisa selesai. Usut tuntas kasus Kanjuruhan ini harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Nah, apalagi kemarin ternyata waktu Pak Jokowi dan Ketua Umum PSSI yang kebetulan berada di Malang, ternyata masih ada korban ya, yang mereka mau berdemo gitu ya, yang anaknya jadi korban di Kanjuruhan, maksud aku. Iya, betul sekali, dan saya pikir wajar ya. Kenapa? Karena selama ini tidak ada saluran mereka untuk menyampaikan aspirasi. Beberapa kali misalnya datang ke Pak Mahfud, tapi Pak Mahfud kan sekarang juga bukan ketua TGIVF lagi gitu, sebagai Menko Polhukam. Kemudian mau datang kemana gitu, termasuk ke saya juga sering juga menyampaikan ini kita mau bawa kemana, karena sampai sejauh ini proses hukumnya pun berhenti di 2 orang yang kemudian menjadi tahanan gitu kan, security officer Suko Wiono dengan Abdul Haris sebagai ketua Panpel. Selebihnya yang salah angin gitu. Nah, ini kan kemudian yang dicari oleh masyarakat bagaimana mereka mendapatkan keadilan, utamanya adalah keluarga korban 135 orang. Nah, ini yang menurut saya sebagai anggota TGIVF sih merasa gagal ya, karena TGIVF kalau mau dirujuk hasil temuannya laporannya sebanyak 134 halaman. Waduh, banyak ya? Banyak. Rekomendasinya menurut saya satu pun belum dijalankan. Hanya aja satu yang dijalankan, pergantian ketua umum PSSI-nya. Nah, itu pun tidak utuh gitu. Kenapa tidak utuh? Karena di rekomendasi TGIVF pergantian ketua umum sebagai tanggung jawab moral plus seluruh pengurus PSSI yang bermasalah dengan kasus Kanjuruhan. Tapi kan faktanya sekarang EXO PSSI 60% juga masih EXO lama gitu kan. Sekjennya tetap dan banyak orang juga yang masih terlibat Kanjuruhan masih ada di dalam. Nah, ini menurut saya adalah proses transformasi sepak bola yang menurut saya tidak berjalan dengan benar. Kalau nggak salah juga ada tim transformasi juga yang. Nah, itu ya tim transformasinya bentuknya seperti apa, wujudnya seperti apa. Kayaknya cuma rapat sekali terus lagi ya. Nah, sekarang kan kalau kita tanya tim transformasi ketuanya siapa gitu. Waktu itu kan saya pikir gitu, setelah TGIVF selesai memberikan laporan ke Pak Jokowi pada 14 Oktober 2022 di Istana Negara, setelah itu kemudian diserah terimakan kepada tim transformasi sepak bola nasional yang katanya ada kerjasama antara FIFA dengan PSSI. Tapi dan unsur-unsur lain termasuk unsur pemerintah, dinas Menteri Olahraga, PUPR,
Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Kepolisian. Tapi kan sejauh ini menurut saya ya hanya sekedar kata-kata gitu, tapi pelaksananya tidak ada. Sehingga kemudian teman-teman yang merasa keluarga yang menjadi korban bingung untuk kemana mereka untuk menyampaikan aspirasi mereka, karena menurut saya ini bukan masalah kecil gitu Mbak, karena masalah besar yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Jangan sampai Pak Jokowi punya legasi buruk gitu kan. Di era pemerintahan Pak Jokowi itu ada 135 orang meninggal dunia karena sepak bola tidak dieksekusi atau tidak dituntaskan kasusnya. Sementara sepak bola mendapatkan hak istimewa di mata Presiden Jokowi dengan keluarnya Impres percepatan pembangunan sepak bola nasional, kemudian sekarang mau mau dilakukan transformasi sepak bola dengan memperbaiki stadion-stadion, tapi korbannya kok tidak mendapat perhatian. Dan saya pikir ini Pak Jokowi masih punya waktu 1 tahun untuk untuk kemudian menuntaskan kasus Kanjuruhan ini, sehingga kemudian ketika Pak Jokowi selesai dari masa tugasnya, purna tugas, tidak ada lagi misalnya ya mohon maaf seperti Pak SBY dengan hambalannya, masa Pak Jokowi peninggalannya dengan 135 orang meninggal yang tidak selesai. Iya, jangan sampai kemudian nanti kalau kemudian yang memimpin bukan orangnya Pak Presiden Jokowi, kan bisa jadi dimasuk juga ke kasus HAM dan sebagainya. Ini kan jadi beban politik yang tidak kunjung selesai. Dan menurut saya ingin menyampaikan pesan kesempatan ini adalah Pak Jokowi masih punya 1 tahun untuk bisa menyelesaikan kasus Kanjuruhan. Kalau perlu bentuk tim khusus misalnya untuk merekonstruksi ulang kasus Kanjuruhan, dalam hal ini bagaimana penanganan korban-korban, trauma healingnya seperti apa. Tidak kemudian seperti misalnya keinginannya membangun kembali Stadion Kanjuruhan. Menurut saya Stadion Kanjuruhan tidak perlu dibangun. Jadikan saja itu monumen pengingat bahwa di Indonesia pernah ada 135 orang meninggal karena gas air mata di sepak bola, dan jangan sampai kemudian terulang lagi. Bahkan kalau bisa misalnya kayak museum tsunami di Aceh gitu kan, Stadion Kanjuruhan seperti itu. Kita kalau mau bangun stadion di tempat yang lain saja, atau Stadion Kajayana direnovasi atau direvitalisasi untuk kemudian diperbaiki agar FIFA Safety and Security Stadiumnya menjadi bisa dijalankan. Dan yang paling penting menurut saya adalah 135 Mbak. Kenapa? Karena doa orang yang terzolimi itu biasanya manjur gitu. Jangan sampai kemudian kalau kita kemarin melihat Pak Jokowi di Malang, kemudian ada Devi Ato dan keluarga-keluarga korban lainnya teriak-teriak seperti itu. Saya secara naluri sebagai mantan TGIF merasa sedih juga gitu. Kok bisa seperti ini gitu kan. Padahal udah berapa lewat ya? Iya, hampir 1 tahun ini kan, 1 Oktober besok akan jadi 1 tahun dan belum ada penyelesaian yang benar-benar konkret gitu kan. Setidaknya misalnya trauma healingnya ditangani oleh dinas kesehatan atau dinas sosial, kemudian juga bagaimana yang korban-korban kemarin dijanjikan mendapatkan bantuan kesehatan, karena bisa jadi kan misalnya karena masalah gas air mata dan sebagainya masih ada misalnya yang tercecer tidak terobati dengan baik, yang pada akhirnya jadi penyakit bawaan. Nah ini kan bahaya. Yang paling penting adalah psikologi, jangan nonton bola loh nanti mati gitu itu bahaya buat masa depan bangsa kita. Malang itu kan kota bola banget. Betul. Dan menurut saya saya sebenarnya agak kecewa ketika Pak Jokowi waktu itu ditanya teman-teman wartawan mengatakan bahwa nanti aja waktunya kita selesaikan Kanjuruhan. Dan kemarin juga waktu di Malang akhirnya Pak Jokowi bilang kepada Ketua Umum PSSI kan untuk diselesaikan. Tapi kemudian saya melihat jawaban Ketua Umum PSSI juga tidak meyakinkan. Agak sulit untuk menyelesaikan Kanjuruhan. Nah itu kan. Jadi mau dibawa kemana Kanjuruhan ini ya? Ini padahal kan dia terpilih kan juga karena itu. Betul. Dan kasus Kanjuruhan ini menurut saya harusnya jadi prioritas. Ya, waktu dia terpilih kan karena kejadian itu. Betul, apalagi misalnya Pak Heri kan spanduk-spanduknya, baliho-balihonya usut tuntas kasus Kanjuruhan gitu kan. Oh begitu. Iya, ini kan menurut saya pesan yang harus dituntaskan. Dan kalau saya jadi akhirnya jadi ragu gitu kan sama PSSI, bisa nggak menuntaskan kasus Kanjuruhan, karena sekarang ya Aremanya saja yang bermasalah sekarang sudah bisa main, bahkan 3 bulan ke depan sudah bisa main di kandang lagi gitu kan. Apakah kemudian kita tidak mendengarkan bagaimana perasaan duka keluarga-keluarga korban yang masih sangat terbayang lah pasti, anak-anaknya, istrinya, keluarganya yang meninggal karena kecerobohan menurut saya kan.
Kalau kerusuhan antar supporter mungkin masih banyak yang bisa dipersalahkan. Ini kan kalau kecelakaan ini kecelakaan tunggal, Mbak. Gitu kan. Nggak ada lawannya, kemudian hanya supporter dengan pihak kepolisian dan jelas rekomendasi TGIPF bahwa yang harus bertanggung jawab salah satunya adalah kepolisian, keamanan. Kenapa? Karena ada gas air mata situ. Semua bukan TGIPF aja ya, Komnas HAM, kemudian juga tim-tim pencari fakta independen lainnya menyatakan bahwa penyebab kematian 135 orang di Kanjuruhan itu adalah gas air mata. Jadi di luar pun begitu ya. Betul. Dan kalau kita lihat temuan-temuan TGIPF, ada gas air mata yang ditembakkan sudah kadaluarsa gitu. Artinya kan ada orang yang bertanggung jawab. Ada yang menembakkannya ke arah penonton. Yang menembakkan juga harus bertanggung jawab. Yang mengeluarkan gas air mata yang mengeluarkan perintah harus bertanggung jawab. Yang mengeluarkan gas air mata ke gudang pun dari gudang ke tim polisi itu juga harus bertanggung jawab. Kenapa yang dikeluarkan yang kadaluarsa dalam tanda kutip, jangan-jangan ini ada proyek sampingan di bawahnya gitu kan, anggaran tetap jalan tapi ternyata yang barang lama, termasuk diantaranya adalah perusahaan yang membuat gas air mata itu kan juga harus bertanggung jawab sampai ke situ ya mereka ya. Iya, tapi nggak sampai ke sana bisa mikirnya. Tapi yang paling penting sebenarnya bagaimana kemudian traumanya keluarga korban ini bisa diatasi, itu yang paling utama sih menurut saya. Jadi kecewa dong ya Ketua Umum PSSI ternyata nggak concern nih sama persoalan ini gitu. Begitu terpilih malah yang dikerjakan gitu yang lain ya. Iya, saya melihat bahkan PSSI sekarang tidak ubahnya seperti event organizer. Jadi kerjanya by project. Iya, nah, itu kan. Artinya langsung mau cari lawan yang yang mungkin keuntungannya besar atau apa benar. Iya, itu sih ada by project. Kemarin misalnya SEA Games, selesai SEA Games uji coba lawan Argentina. Nah, kemudian sekarang ada proyek lagi setelah Piala Dunia gagal, ada proyek lagi U17. Sehingga kemudian penanganannya terus udah mau coba ngundang tim Jerman dan sebagainya, tapi peringkatnya turun. Masalahnya adalah masalah fundamentalnya nggak diurus oleh PSSI. Ditambah lagi misalnya Pak Erick terlalu menurut saya one man show sendiri, semua diurus sendiri, sehingga pada gilirannya nanti akan kena dirinya sendiri. Inilah yang kemudian menjadi repot. Harusnya kemudian bisa dibagi. Kita kan berharap dengan Pak Erick jadi Ketua Umum PSSI dengan pengalaman yang luar biasa di olahraga, dia bisa membuat sistem PSSI ini kerja by sistem gitu kan, sehingga siapapun nanti ditinggal ketika PSSI ditinggal, siapapun jadi Ketua Umum PSSI sudah bisa menjalankan seluruh kegiatan organisasi PSSI seperti FIFA. Siapapun ketuanya, sistemnya sudah jalan, berpengaruh. Nah, itu yang kita harapkan, tapi kan ini agak rancu ketika kemudian antara kepentingan sepak bolanya dengan kepentingan politik 2024-nya berbenturan. Jadi kita kadang-kadang dibikin bingung sendiri. Ini mau kemana sepak bola? Dari zaman dulu kita masih muda ya, kita selalu jangan campur adukan sepak bola dengan politik. Kalau sekarang ya bukan jangan campur, emang kelihatan banget. Betul. Bahkan saya jargon sekarang pernah saya katakan juga Pak Erick, udahlah Pak, jangan ada PDIP di sepak bola. Tapi yang saya maksud PDIP bukan bukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gitu. Tapi Piala Dunia isinya politik. Ya ini repot nih kalau kemudian termasuk ini ya, termasuk nanti mau menggelar finalnya di Solo. Betul. Gitu. Saya bahkan mengingatkan gini, kemarin aja waktu Indonesia melawan Argentina misalnya kan, itu orang-orang politik sudah pada tampil semuanya memanfaatkan panggung sepak bola. Jangan sampai misalnya Piala Dunia U17 digelar, itu kan sekarang kan kita pemilu serentak. Ada yang mau jadi kepala daerah, gubernur, wali kota dan sebagainya. Sementara eventnya digelar di 6 kota yang semuanya akan memilih pemimpin baru. Ini kan repot. Karena itu pesan saya di kesempatan ini, Pak Jokowi harus panggil dulu seluruh politisi untuk tidak menggunakan Piala Dunia sebagai tempat panggung politik. Kenapa? Jangan sampai ntar gagal lagi. Sebelum Piala Dunia aja nih, seleksi timnas juga ya? Iya. Apa sih? Enggak, maksudnya sebenarnya kalau seleksi itu kan mereka udah punya turnamen, udah punya nggak perlu seleksi yang kayak sekarang di beberapa kota kayak itu tuh gimana? Ya sekarang gini Mbak, seleksi di beberapa kota, pesertanya 1000, seleksinya 1 hari, itu Mbak efektif nggak? Nggak mungkin ya. Tapi dalam tanda kutip menurut saya, ini sih pinter sih, yang seleksi kan usia 17, pemilih pertama, gitu kan, pemilih pemula. Jadi kalau kita mau arahkan ke sana gitu kan, walaupun kalau kita curigai ke sana ya, boleh dong curigai ya kan? Ya bisa saja, karena apa? Segala sesuatunya sekarang misalnya kasus JIS,
mau nggak mau pasti keseret urusan politik karena memang tahunnya politik gitu. Apalagi nanti Piala Dunia U17 itu digelar hampir bersamaan dengan pendaftaran capres cawapres. Piala Dunianya tanggal 10 November sampai 2 Desember. Pendaftaran capres cawapresnya pada 19 Oktober sampai 25 November. Itu masa kampanye banget ya. Iya, artinya kan semua bisa jadi memanfaatkan panggung sepak bola, apalagi sepak bola. Ya dari dulu kan Pak kita katakan bahwa dulu kan zaman APBD sepak bola siapa yang mau jadi kepala daerah ya kan urus bola pasti jadi kepala daerah gitu kan. Nah ini jangan sampai ini juga terjadi lagi. Masalahnya adalah FIFA kan alergi juga dengan urusan-urusan politik. Kemarin misalnya kita mau gelar Piala Dunia 20 kan urusan politik. Ya campur tangan politik akhirnya kemudian dibatalkan, diganti ke Argentina. Nah sekarang di kesempatan kedua jangan sampai begitu lagi gitu kan. Sekarang misalnya World Beach Game di Bali kan batal, urusan politik juga. Apa iya kemudian Piala Dunia U17 batal, urusan politik juga. Bahkan sepak bola saja, gitu kan? Kenapa kemudian tim tidak boleh tim UE tidak boleh datang? Kan ini kaitan sama Piala sama menuju 2024. Setidaknya polisi tidak repot kalau kemudian ada pertandingan bola tetap jalan karena yang nonton hanya tim tuan rumah gitu kan. Tim tamu nggak boleh. Iya, tapi kan bisa aja lawan-lawan politik itu sisipin orang bikin terus kan bisa gitu kan. Ini apakah ini juga dipikirkan ya sama Pak Jokowi juga gitu. Karena bagaimanapun Pak Jokowi juga termasuk kita harus apresiasi juga beliau adalah presiden yang memberikan perhatian besar kepada sepak bola. Sampai itu aja ikut seleksi 17 aja datang. Iya, betul kan Piala Presiden. Impres percepatan pembangunan sepak bola nasional. Jangan sampai kemudian kontraproduktif dengan apa yang dicita-citakan ketika di akhir kepemimpinannya misalnya ternyata sepak bola ini terseret ke urusan politik. Iya. Tapi ada juga tuh Pak Jokowi yang gagal tuh. Dia kalau nggak salah waktu itu salah satu janjinya Persipura bisa juara ya malah degradasi. Iya. Nah sekarang juga Pak Jokowi kan targetnya tinggi Piala Dunia U17 kita juara gitu kan. Iya kan. Itu agak-agak nggak ngerti. Iya, artinya ya dalam tanda kutip Pak Jokowi nggak ngerti apa sepak bola kita dari mana gitu kan. Iya. Tapi kita berharap semoga itu doa lah gitu kan. Sehingga kemudian para pemain bisa main dengan baik. Husnuzonnya kita seperti itu. Tapi kita juga tetap harus kritis Mbak. Kenapa? Ya karena, sama lah kayak sebenarnya kayak kemarin kan kita ngundang Argentina gitu ya. Diseolah-olahkan kita bisa ngelawan tim juara dunia gitu loh. Ya kan? Harusnya kita realistis lah gitu. Mana mungkin sih gitu ya kan? Betul. Artinya tim yang udah langganan Piala Dunia, juara dunia, lawan kita nggak pernah lolos gitu kan, harusnya kita nggak usah terlalu euforia seperti itu gitu ya, jangan jadi kayak jualan gitu, kayak jualan mimpi sih. Dan kadang-kadang kita juga lupa Mbak bahwa sebelum-sebelumnya kita udah pernah datangin tim-tim hebat ke Indonesia. Uruguay kita pernah. Kita pernah kalahin malah di tahun 1974 di GBK, kemudian Belanda. Itu kan kawan-kawan seperti Arif Wicaksono kan berdatangin Juventus. Biasa aja sebenarnya. Biasa saja gitu. Hal yang biasa, tapi karena sekarang kan lagi orang euforia medsos dan sebagainya, medsos sebagai motor untuk kemudian mempromosikan segala sesuatu seolah-olah wah gitu. Saya atau PSSI-nya sekarang udah jadi kayak IO jadinya. Betul kan. Yang saya khawatirkan kan orang melihatnya luar biasa dari luar, tapi dalamnya keropos ini kan bahaya gitu kan. Nah, kalau keropos nih dari keropos itu nanti kita lihat dari hasil tim nasional. Betul. Misalnya kayak sekarang nih kan nggak efektif tadi Akmal bilang tuh seleksi 1.000 orang satu hari, apa sih yang dicari gitu nanti kira-kira gimana nih nanti kerangka tim U17 kita? Iya, saya tuh jadi ingat dulu juga ada tim nasional kita U19 juara AFF kemudian tur Nusantara. Ini sebenarnya hampir sama. Gayanya cuma bedanya ini seleksi gitu kan. Ini seleksi dan saya melihat tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena bagaimana kita bisa melihat potensi pemain kalau dilakukan satu hari dengan 1.000 orang, 500 orang gitu kan. Harusnya ini menggambarkan bahwa pembinaan usia muda kita nggak jalan. Atau nggak ngerti kali mungkin PSSI. Maksudnya kan dia nggak ngerti kalau selama ini kan ya mungkin Akmal juga punya anak yang di bola juga ya. Maksudnya tahu ya turnamen tuh banyak banget gitu. Terus suratin ada liga top skor, liga apa gitu. Kan sebenarnya ya pemain itu kan muncul dari kompetisi ya, bukan muncul dari ajang seleksi yang kayak gitu. Ya, ini kan menggambarkan bahwa database bank data PSSI kita tidak bagus gitu kan. Sehingga kemudian
orang seleksi seperti ini aja, mau ada acara hajatan, kumpul pada atau nggak misalnya kayak tim-tim liga pun mereka sebenarnya kan udah punya EPA 14, 16 atau berapa kan? Ya dari situ kan sebenarnya bisa diseleksi langsung. Bisa diseleksi langsung. Asprop, Asosiasi Provinsi, itu kan sudah misalnya kita sudah punya 100 pemain terbaik. Nah, itu aja gitu kan diambil dari situ. Ini kan buktiin bahwa Aspropnya nggak jalan, Askotnya nggak jalan, Askapnya nggak jalan, tapi akhirnya dilihatnya ditunjukkannya cuma gebiarnya saja gitu kan. Nah, pada akhirnya sebenarnya tidak output yang diharapkan itu tidak dapat gitu. Nah ini kan problem. Saya nggak yakin misalnya kita nanti Piala Dunia U17 bisa punya kekuatan tim nasional yang kuat karena memang waktunya terbatas. Begini, Argentina juara 6 kali Piala Dunia U20, mendadak dipilih karena menggantikan Indonesia, nggak bisa main. Iya, artinya mainnya nggak maksimal. Apalagi kita cuma punya waktu sekarang dari sekarang 3 bulan, 3 bulan, kemudian seleksinya aja sampai 2 bulan. Kapan persiapannya gitu kan? Nah ini kan problem. Jadi kalau menurut saya sebenarnya kalau memang momentumnya mau diambil adalah untuk untuk membangkitkan semangat sepak bola Indonesia, itu saja yang ini. Jangan kemudian melebar kemana-mana. Ini kan atau dipakai untuk apa-apa gitu. Iya kan. Kalau kita suzon kan bisa, yang nggak masalah sih, emang karena tahunnya tahun politik, sehingga segala sesuatunya pasti dikait-kaitkan dengan politik. Nah kalau kemudian kita ada yang bicara, wah ini jangan-jangan dibawa ke arah sini, dan menurut saya itu hal wajar. Gitu, wajar. Karena apa ya? Karena Pak Erick juga memberikan kode-kode, beliau mau tampil sebagai calon wakil presiden, gitu kan? Sampai sebuah urusan ya one man show tadi yang Akmal bilang, kenapa mengangkat dirinya ketua komite. Iya itu kan repot. Bahkan saya melihat komite-komite di PSSI yang nggak punya dapat posisi justru Pak Zainuddin Amali. Iya, karena wakil ketua ya. Harusnya kan, Pak Erick Thohir Komite Wasit kasih Pak Zainuddin Amali, Pak Erick Thohir ini udah sebagai ketua. Kalau kemudian ada yang salah dijewer-jewerin sama yang beres ya. Sekarang kan akhirnya jadi Bu Hasyim Malakama, dia pegang komite wasit, wasitnya bermasalah dalam seleksi, ada pungli, dia harus selesaikan. Kan jadi memukul dia sendiri gitu. Nah, ini yang menurut saya koreksi yang harus didengar oleh pengurus PSSI saat ini. Kalau liganya sendiri gimana liganya? Liga secara umum sekarang kan kita bisa udah jalan lagi liga kita pasca Covid terhenti. Oke, itu sebuah hasil yang lumayan lah gitu. Kemudian sudah bisa lagi tidak disentralisasi pertandingannya. Sudah pertandingan biasa sudah pertandingan biasa walaupun tim tamu tidak boleh datang. Tapi sekali lagi penonton tamu nggak boleh. Tapi permasalahannya adalah itu lagi, pondasinya nggak dikokohin, cuma sekedar jalan bertanding, tapi perangkat-perangkat yang dibutuhkan tidak lengkap. Sebagai contoh Mbak, komite disiplin sudah kerja, komite bandingnya nggak ada. Belum ada komite banding sekarang. Dan problemnya adalah komite disiplin, komite banding, komite etik itu harus dipilih dalam kongres. Harusnya. Artinya sekarang komite disiplin yang dibentuk sekarang, kalau secara statuta PSSI tidak sah karena tidak dipilih lewat kongres gitu. Harusnya kemarin ketika kongres di Hotel Intercontinental Pondok Indah itu ditetapkan siapa komdisnya, kemudian komdingnya siapa, komite etiknya siapa. Ini kan tidak, itu bermasalah. Yang kedua soal regulasi soal supporter tidak boleh datang. Kan semuanya dinyatakan dengan kata-kata, tidak dirumuskan dalam regulasi. Sehingga kemudian awalnya harus ngumumin masing-masing. Iya. Dan di awalnya kalau ada yang datang kita hukum pengurangan poin. Akhirnya sekarang ada yang nakal, nggak dihukum pengurangan poin. Ini kan problem juga. Akhirnya sekarang bisa akal-akalan supporter itu kita datang aja gitu kan dengan pakai. Sekarang ini bagaimana kita tahu bahwa status stadion itu steril dengan supporter tim tamu nggak ada? Dari mana tahunya? Kan nggak ada alat deteksinya, ya kan? Problem kita kecuali misalnya sudah ada kartu anggota dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua soal kompetisi ini kan belum dibenahi secara utuh. Bagaimana tragedi Kanjuruhan tidak terulang lagi, Mbak? Ini kan belum ada. Apa sih kemudian aturan-aturan yang mengikat supporter misalnya untuk tidak tragedi Kanjuruhan terjadi lagi? Misal sebagai contoh. Di rekomendasi TGVF itu ada permintaan bahwa ke depan jam siar itu tidak boleh lebih dari jam 7 malam. Yang kedua yang paling penting adalah supporter itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan pasal 5455 di mana harus mendapatkan jaminan keselamatan, jaminan kesehatan, dan bisa menyaksikan timnya untuk menyaksikan pertandingan. Artinya tiket pertandingannya harus ada asuransi. Oke. Ya kan itu kan tidak ada semua. Akhirnya
polisi bikin perpol, tapi perpolnya nggak disosialisasikan kan gitu kan? Sama aja. Sama aja. Akhirnya apa? Akhirnya yang saya khawatir nanti misalnya karena udah ada pendekatan politik, ada lawan politik yang ini dimanfaatkan itu semua, dibikin chaos, yang jadi korban sepak bolanya lagi. Ini kan bahaya gitu kan. Nah yang kemarin ini nih, Akmal sempat ke Polri ya, ke Barreskrim. Iya. Itu ngelaporin apa tuh? Yang pertama saya ngelaporin rumah judi gitu kan, SBO Otop. Kenapa saya laporkan? Itu rumah judi di mana? SBO Emang ada di Indonesia rumah judi? Di Indonesia berdasarkan undang-undang tidak boleh, Mbak. Soalnya sebagai contoh tapi gini. ada atau tidak? Kalau operasinya atau main judinya ada gitu. Karena judinya kan sekarang online. Ya. Saya bisa buka itu online. Nah, gini. Saya seperti misal orang-orang Indonesia ada yang punya rumah judi, tapi kan di luar, ya kan, nggak masalah karena di luar membolehkan misalnya Mansion 88, ya kan di luar di London dan di London melegalkan judi. Di Indonesia hukumnya tidak membolehkan rumah judi ada dan beroperasi di Indonesia apapun turunannya gitu kan. Tapi kemudian ada orang yang bermain lewat online kan itu nggak masalah karena online kan, nggak beroperasi. Gimana juga ngawasinnya? Iya, gimana sebenarnya sih ngawasinnya gampang, tinggal ditutup aja. Info kan. Nggak bisa. Nah, cuma masalahnya ada yang ditutup, kalau Menko Info ada yang dibuka juga kan. Itu yang jadi repot. Nah, kemudian kita melihat kok ini kok jadi masif gitu kan. Pertama kan dulu 22 Agustus 2022 kita melaporkan 3 klub. Ada Persikabo dengan SBO Top, kemudian Arema dengan Bola Fan 88, kemudian PSIS dengan skor 88.news. Kita laporkan 2 copot, Arema PSIS karena nggak punya backing. Nah sementara Persikabo SBO Top tetap pakai, kemudian ditambahkan .net. Sebenarnya kalau mau yang portal berita kemarin itu PSIS sama Arema itu portal berita kan dia kan skor 88.news jelas. Terus kemudian bola 88.fan kan situs berita. Nah SBO Top itu SBO Top biasa seperti sponsornya Fulham dan Leeds United di Inggris. Nah kemudian ketika digugat oleh kawan yang namanya Rio Johan Putra, akhirnya tambahin .net. Nah ketika itu kemudian reda karena ada kasusnya kepolisian kan banyak kasus waktu itu Pak Teddy Sambo, Pak Teddy Minahasa sampai kasus Kanjuruhan. Nah, sampai kemudian musim baru mulai. Pas musim baru mulai saya melihat, saya nonton pertandingan sepak bola sore tanggal 8 Juli hari Sabtu ada malam jam 19.00 sampai 21 itu pertandingan Persita lawan PSIS di Stadion Indomil Arena. Botnya elektronik, saya lihat kok ada iklan SBO Top di elektronik itu kan. Udah saya bilang, besoknya lagi saya nonton bola lagi sore Madura United lawan Persik Kediri. Di botnya ada SBO Top juga gitu kan, bot elektronik. Malamnya Persikabo sama Persija udah pasti ada. Nah kalau Persikabo kan di kaos ada, di bot elektronik ada. Bukan sponsor Persikabo aja dong. Betul. Berarti mereka sponsor ya masuk ke akhirnya saya tanya kepada Madura, kepada Persita, jawabannya apa? Mal, SBO Top yang di jersey aja boleh, masa kita di e-bot nggak boleh? Itu jawabannya gitu kan. Artinya kan ada pembiaran dari PT Liga Indonesia, pembiaran juga dari PSSI. Dan ini masyarakat kemudian resah. Kok sekarang emang Indonesia sudah membolehkan judi? Oh iklan judi kok bisa bebas dari jam 3 sore sampai jam jam 7 malam, prime time ada iklan judi gitu kan. Sementara iklan rokok iklan minuman keras baru jam 22.00 baru itu pun nggak boleh bikin orang merokok, orang minum kan. Nah ini yang kemudian pesan itu yang saya pikir wah saya harus lapor nih. Jadi lapor lagi nih. Jadi sebenarnya laporan kedua dong ya. Iya, tapi kan laporan kalau saya laporan pertama atas nama Rio Johan Utama, saya laporan kedua atas nama saya sendiri Ali ditolak gitu kan dengan alasan sudah ada laporan sebelumnya Rio Johan. Bukan ini ya, bukan kalau nggak salah juga di media waktu itu kepolisian karena sebenarnya udah ada tim sendiri. Betul, ada katanya sudah ada tim Satgas mafia bola. Saya bilang ini nggak benar Pak gitu kan. Harusnya siapapun yang melapor itu harus terima. Ini sekarang untung saya yang melapor. Nanti kalau ormas-ormas yang melapor ditolak kan jadi rame gitu kan. Kenapa? Karena ini semakin masif
maka akan semakin banyak masyarakat yang bergerak. Karena lingkungan negara kita kan yang pertama negara muslim. Dulu aja undang-undang miras saja rame gitu kan, apalagi soal judi gitu kan. Pasti rame. Korbannya juga udah banyak. Nah, saya datang ke sini justru untuk mengawal agar ini segera dituntaskan sehingga gejolak di masyarakat tidak muncul. Ya nanti kamu kita panggil aja gitu kan. Kalau kita butuh sebagai saksi. Saya mau melapor bukan sebagai saksi. Gitu kan. Jadi udah ada kasus dong sebenarnya. Ya itu yang 22 Agustus itu gitu kan. Saya bilang saya kasusnya beda. Karena yang 22 Agustus itu adalah kasus 3 tim, kemudian 2 dicopot. Nah sekarang ada 3 tim lagi, saya bilang gitu kan. Kenapa kemudian harus dilarang? Siapapun yang melapor harusnya diterima. Semakin banyak melapor, semakin membuktikan bahwa masyarakat resah dengan betapa maraknya iklan rumah judi di sepak bola kita. Nah itu batal, udah diterima, ternyata kemudian salah miskomunikasi penyidiknya katanya tidak tahu bahwa saya ini bukan yang kemarin yang 22 Agustus alasannya seperti itu. Gitu. Akhirnya hari Jumatnya, hari Kamisnya diterima. Nah, saya cuma minta, saya siap tanda tangan asal syaratnya bahwa selama kasus ini berjalan sebelum ada keputusan inkrah maka logonya harus dicopot dulu. Kecuali nanti ada keputusan inkrah yang menyatakan bahwa SBO Topnet ini bukan rumah judi. Oh gitu. Baru kan mereka bisa pasang lagi. Iya, gitu. Nah, kalau mafia judinya tuh apa sih tim mafia sepak bola? Satgas anti itu seperti apa? Siapa sih orang-orangnya gitu? Yang sekarang ketuanya itu Mbak. Kalau dulu kan ketuanya Pak Hendro Pandinowo yang waktu zaman Pak Tito Karnavian kan. Oh iya. Ya Pak Hendro Pandinowo, kemudian wakilnya Pak Krisnamurti. Kalau sekarang Wakabareskrim ketuanya Pak Irjen Polisi Asep Ade Suhendra sebagai ketua Satgas Mafia Bola. Itu kalau lihat SK-nya tanggal 3 Maret 2023 itu anggotanya ada 116. Satgas Mafia Bola. Tapi memang udah ada hasilnya tuh? Belum. Banyak banget. Ya saya kemarin bilangnya gitu Mbak. Kalau Satgas Mafia Bola mau gerak, saya bilang yang pertama kali harus dilakukan oleh Satgas Mafia Bola, katanya kan mafia bola mau ditangani. Masa mafia bola yang mau tangani rumah judinya dibiarin gitu kan? Maka yang harus diputus lebih dahulu ya rumah judinya. Jadi Satgas Mafia Bola itu rata-rata isinya kepolisian gitu kan. Tapi sekarang polisi punya tim juga? Punya. Tim Bayangkara presisi. Inilah repotnya sepak bola Indonesia. Sama dengan TNI waktu itu punya tim juga gitu kan. Jadi di bola ini cuma bedanya sama di voli. Kalau di voli bahkan ada tim BIN ya. Iya. Nah, di bola tinggal nunggu tim BIN. Bahkan di bola sekarang ke depan ada juga tim kejaksaan namanya Farmel Adiaksa. Kan tahu divisi 3 ya. Divisi 3. Ini lama-lama juga ada itu kata Mbak Rabe BIN apa. Ya gitu deh. Terus tadi lupa ya mungkin Save Our Soccer itu sebenarnya apa sih Akmal? Ya, dan terus Akmal kan dulu basicnya sama ya, kita di Go gitu ya. Terus sampai akhirnya sekarang malah masuk ke SOS itu. Kira-kira apa emang masih nyambung atau gimana? Jadi kan gini, ya dulu kan saya liputannya membahas sepak bola nasional gitu kan. Terus kemudian kawan-kawan ketika 2010 ketika ramai kemudian itu dia sepak bola dijadikan sebagai alat politik, mesin politik untuk kepala daerah mau jadi kepala daerah dan sebagainya. Itu kan ceritanya dulu Mbak. Saya tuh nyatat gitu kan, analisa, investigasi gitu. 2003 Pak Haji Maskud mau jadi wali kota Kediri, Persik juara. Gitu ya. 2004 Pak Bambang Deha mau jadi wali kota Surabaya, Persebaya juara. Sriwijaya. Ya, 2005 ketika Iyap Salosa sama Pak MR Kambu mau jadi gubernur dan wali kota, Persipura juara. 2006 ketika Pak Yoyo Sukawi mau jadi wali kota lagi, PSIS, tapi waktu itu kita nonton tuh, Solo kan finalnya kalah dengan Persik gitu kan. Tapi kan Pak Yoyo bukan Yoyo Sukawi, Pak Sukawi Sutari naik lagi jadi wali kota. Kemudian 2007 Sriwijaya ya kan Pak Alex Nurdin jadi gubernur gitu kan, sampai kemudian 2010 Arema juara, Pak Rendra Kresta jadi bupati gitu. Ini kan ada sangkut pautnya semua. Nah ada juga kemudian tapi sekarang naik loh mau jadi presiden. Iya. Mau jadi cawapres. Iya. Nah ini kan artinya memang sepak bola itu kendaraan yang paling seksi, penontonnya banyak gitu kan, sehingga ininya juga exposure-nya ya, beritanya lebih. Tapi saya pernah mengatakan itu ke Pak Hasto Kristianto, sekjen PDI, saya bilang Pak ini nggak salah gitu kan, PDI tiba-tiba
urusan Israel seperti gitu kan. Enggak Pak, jangan salah, bola itu pisau bermata dua sebenarnya. Bisa menjatuhkan orang dalam waktu cepat, bisa juga menaikkan orang dalam waktu cepat sebenarnya. Kalau Bapak ngambil arah ini untuk kepentingan 2024 ini salah. Saya pernah sampaikan itu dalam sebuah diskusi gitu. Tapi kemudian kita sudah analisa, kamu kan bukan orang politik, kamu nggak tahu, kita udah analisa semua. Tapi faktanya Pak Ganjar Pranowo elektabilitas turun gara-gara Piala Dunia U20. Nah tapi kalau Erik ya kan dia milih Manahan Solo untuk jadi apa ya? Tuan rumah semifinal dan final Piala Dunia U20. Itu apa tuh? Naikin elektabilitas juga tuh dalam rangka. Kalau saya sebagai pengamat politik dalam rangka PDKT, kalau saya kesimpulan itu mana kan tapi itu udah lewat tuh, itu kan udah bulan November Desember kan, artinya PDKT-nya dari sekarang gitu. Oke. Kan bisa saja kalau mau dibikin JIS dijadiin tempat final dan final, bisa. Bukan nggak bisa kan, katanya JIS juga mau direnovasi gitu kan. Ngapain ya kalau saya, kalau enggak ya mendingan gue bisa dipakai aja sekalian. Setidaknya kan sejak Pak Jokowi jadi presiden, Manahan Solo pernah jadi tuan rumah partai final Piala Dunia U17 dunia loh, Mbak. Itu kan akan jadi legacy, Mbak. Mungkin arahnya ke sana, mungkin kalau saya pengamat pengamat politik, tapi kan kita kan penggemar bola, kita cuma berharap bahwa sepak bolanya bisa menghibur dan menyenangkan masyarakat. Jadi ya politik silakan politik, tapi jangan kemudian masyarakat dibenturkan politik pada ribut. Yang penting masyarakat nikmatin bolanya aja gitu kan. Sebenarnya kalau dari segi euforia sih sebenarnya di ibu kota lah ya kan. Kalau misalnya beneran. Bahkan saya kemarin berpikir ini JIS dibikin ramai gini-gini, ujung-ujung jadi tuan rumah final. Ini kan orang jadi pengen datang ya semua ya. Gitu orang jadi pasti pengen datang, tapi kan ya pastinya gitu. JIS itu pasti dikait-kaitkan, oh ini Pak Anies gitu. Jadi emang jadi ya dalam rangka PDKT nih ya. Bahkan saya bilang gini, ini JIS ini si Malakama dipakai salah nggak dipakai salah. Betul deh. Tapi ya gimana ya Akmal, kita juga yang udah dari dulu di bola gitu ya, mau jeleknya kayak apapun, mau kejadian apapun, selucu apapun gitu, nggak pernah berhenti mencintai sepak bola. Betul, kalau kata teman yang bikin buku kan, mencintai sepak bola walaupun kusut gitu. Kita tetap cinta. Cuma permasalahannya sampai kapan, Mbak? Jadi gini, saya tuh melihat ada ekosistem sepak bola kita yang harus kita benahi. Yang gimana tuh? Ekosistem sepak bola kita ini 3 nih, Mbak. Yang pertama adalah pengusaha, penguasa, konglomerat, pejabat yang butuh elektabilitas, butuh popularitas untuk menaikkan pamornya di mata masyarakat, maka masuk ke bola. Ya, penguasa, pengusaha, konglomerat, pejabat. Nah, itu kan masuk ke sepak bola, jadi ketua umum, jadi apa? Pasti untuk jadi batu loncatan. Tapi kalau nggak berhasil kapok. Iya, seperti misalnya kemarin itu Pak Dodi Alek Nurdin kan mau maju menggunakan Sriwijaya, mau maju jadi gubernur gantikan bapaknya, kemudian gagal, Sriwijaya jatuh. Dulu ada Riau PSPS kan gitu juga kan, Saleh Jasid jatuh juga. Nah ini yang kemudian yang kedua, ini ada kelompok kedua adalah kelompok yang menguasai sepak bola Indonesia dari hulu sampai hilir, yang menguasai pertandingan sepak bolanya, yang bisa atur siapa yang juara, yang bisa atur siapa yang promosi, yang bisa atur siapa yang degradasi, yang bisa atur bisnisnya. Memang semua. masih ada. Masih ada. Ini saya maksudnya karena gini ya, kayak aku lihat sih ya, persaingan itu kan sekarang ketat banget di liga, bahkan sampai-sampai pelatih lokal aja nggak dapat tempat gitu ya kan, saking kalah langsung mereka dipecat atau gimana gini. Memang ada yang bisa sampai ngatur gitu kan. Masih. Rata-rata kan kita tim-tim itu pelatihnya pelatih asing, pemainnya juga itu. Ya kan sepak bola itu bukan cuma soal pelatih, ada wasitnya juga. Kemarin aja wasitnya ada pungli. Wasitnya ada pungli. Mau supaya jadi bisa memimpin pertandingan, awal-awal pertandingan bola semua wasitnya bermasalah, padahal nilai ujiannya LOTG-nya law of the game 100, tapi nggak lolos. Maksudnya nilainya 100, tapi kira memimpin pertandingan salah dalam ambil keputusan, kan aneh gitu. Nah inilah yang kemudian saya sebut itu kelompoknya yang menguasai pertandingan, bisa atur wasit sebagainya, bahkan menguasai bisnisnya gitu kan. Bisnis sepak bolanya dikuasain sama kelompok ini. Ini saya sebut kelompok mafia gitu kan. Yang ketiga, kelompok orang yang mencintai sepak bola, yang menginginkan sepak bola kita berprestasi, yang menginginkan sepak bola kita kembali menjadi salah satu yang terbaik di Asia bahkan dunia. Ini kita supporter bola.
Jadi ada tiga ekosistem ini, selama ekosistem yang nomor 2 tidak berani, kan Pak Erick katanya ngurus bola harus bernyali nih, gitu kan. Nah, dia punya nyali nggak nih mutusin yang nomor 2? Nah, ketika yang nomor 2 tidak diputus, maka sepak bola kita nggak akan menjadi baik. Cara mutusnya gimana? Ya itu dia, kan Pak Erick katanya bernyali, kalau ada masalah kita hukum seumur hidup. Nah, sekarang kita tunggu itunya semua. Sekarang ada masalah di perwasitan, ya kan, ada pungli dan sebagainya sudah jelas. Bahkan saya bisa sebut namanya, di situ ada Agus Prima yang wasit yang ngumpulin duitnya, kemudian ada Wahrizal Kahar yang terima uangnya, wasit juga itu, instruktur, dan semua ada transfernya, gitu kan. Itu kan tinggal berani nggak dieksekusi kan, itu problem. Kalau nggak berani kan berarti lip service semuanya, gitu kan. Ini soal perwasitan, belum lagi misalnya pengurus-pengurus tempo dulu, sekjen yang juga pernah berkasus dengan klub-klub tertentu yang minta bayaran sekian-sekian untuk kemudian itu kan bermasalah juga, gitu kan. Tapi satu lagi dia mungkin, tapi mengurus klub itu kan memang nggak murah, Akmal. Betul. Iya kan, iya. Artinya kayak sekarang tim-tim Liga 1 mereka mungkin bisa 30-50 miliar lah, lebih mungkin sekarang ya, itu zaman dulu kali. Nah, jadi solusinya apa tuh kira-kira kalau misalnya kalau itu kan konglomerat kapok gitu kan, ini kapok gitu. Jadi sebenarnya sepak bola kita ini, menurut saya adalah sepak bola kita ini punya nilai jual yang tinggi, Mbak. Iya, betul. Bahkan, tapi kan tim Liga 2 minta 2 miliar aja. Ya ini kan permasalahan itu dia, ada monopoli bisnis di dalamnya. Kenapa Liga 2 minta 2 miliar nggak dikasih? Karena yang mengelola bukan operator tersendiri, kan yang mengelola LIB. LIB jadi event organizer di situ. Kenapa? Dia tidak punya tanggung jawab kepada Liga 2, Mbak. Kenapa? Karena LIB sahamnya punya Liga 1. Dia fokusnya ngurusin Liga 1 aja. Nah, itu kan Pak Erick menjanjikan bahwa operator Liga 2 akan dibikin sendiri. Tapi faktanya kemarin sudah dibuat sama konsorsium Liga 2 kumpul, semua udah bikin proposal semuanya, bahkan sudah ada TV lainnya, tapi kemudian batalkan, diambil lagi oleh LIB, TV-nya juga tetap TV yang ini, sehingga kemudian uangnya juga terbatas kan gitu. Kalau kemudian uangnya tidak terbatas, saya dulu pernah Pak Edi Rahmayadi, ada Start Sport dari Hong Kong, itu berani ambil Liga 2 1 triliun waktu itu. Saya temuin itu sama Pak Edi Rahmayadi, Pak Joko Driono. Tapi waktu itu Start Sport minta kompetisi Liga 2-nya kita mau bikin seperti ISL-nya India, tapi syaratnya pesertanya hanya 24. Waktu itu 2017 pesertanya 64. Akhirnya ketika itu Pak Joko Driono bilang, udah tahun depan aja, ketika pesertanya udah 24. Tapi kemudian keinginan Start Sport itu akhirnya tertunda karena ada masalah-masalah yang harus diselesaikan di dalam PSSI itu yang nggak sepakat. Artinya nilai jual bola kita tinggi. Sekarang misalnya kalau Liga 1 itu nilai jualnya sebenarnya sudah hampir mencapai 1 triliun kalau mau. Dan kalau uangnya buat Liga 1 saja, saya pikir satu klub itu bisa dapat 50 miliar. Ya, artinya nggak perlu ini ya. Nggak perlu. Iya. Nggak perlu duit dari mafia gitu. Betul. Ini kan sekarang kan akhirnya pada jualan. Selain jadi sepak bola kita ini tempat money laundry, ya kan. Kemudian yang kedua yaitu nggak punya duit, maksakan main, akhirnya jual beli pertandingan. Yeah. Sehingga kemudian yang juara-juara itu bisa ditentukan sama orang-orang di belakang layar. Nah, problem-problem ini sebenarnya Pak Erick harus fokus di sini. Saya itu setuju Pak Erick itu jadi ketua umum PSSI, tapi kalau kemudian jadi batu loncatan dari awal ketika kampanyenya, ketika ada pertarungan Pak Erick dengan Pak Lanyala, saya bilang kedua-duanya semua calon ketua umum PSSI harus bikin fakta integritas bahwa mereka tidak punya minat untuk maju kontestasi 2024. Ternyata iya kan, ternyata seperti itu. Nah, kalau seperti ini kita nggak tahu masa depan sepak bola kita seperti apa. Jadi kalau orang tanya, Mal, kira-kira sepak bola kita masa depannya bagaimana? Tunggu sampai November 2023 baru kita tahu masa depan sepak bola kita seperti apa. Apa tetap jadi cuma batu loncatan, cuma diinjak-injak doang. Nah, ini kan yang agak repot, dan saya pikir kita harus berpikir bahwa football is our hope, not our job. Ya. Sepak bola itu harapan kita, bukan kemudian batu loncatan kita, proyek kita, kerjaan kita gitu kan. Karena kita orang bola, ya kita berharap bahwa sepak bola kita ini ke depan menjadi sepak bola yang baik. Kalau saya bahasanya kan ihdina siratal mustaqim, tunjukkan sepak bola kita ke jalan lurus. Nah, itulah salah satu kenapa kemudian kita mendirikan Save Our Soccer. Kita mau sepak bola kita ini ke jalan yang lurus. Jadi orang kan bilang, ini kerjanya nyinyir mulu, ngeritik mulu. Nggak lelah ya pokoknya. Tapi buat saya kan gini, watawasau bilaki, watawasau bisob. Ya kan, saling menasihati untuk kebenaran, saling menasihati untuk kesabaran. Selama itu baik, saya pikir saya nggak punya
hard feeling dengan siapapun. Gitu. Saya misalnya pernah berbeda pendapat sama Mbak Rani, kan cuma beda pendapat. Nggak kemudian kita saling bermusuhan dan sebagainya. Kan sesama muslim kan harus saling mengingatkan, dan itu aja sih menurut saya. Dan itu arah SOS akan selalu ada selama sepak bola kita belum sehat. Iya, dia belum maju ya. Belum maju. Dan saya pikir kita punya potensi untuk maju, Mbak. Sangat ya. Kalau semuanya kompak gitu kan, menjadikan sepak bola kita. Karena berapa kali saya ketemu orang Del Piero datang ke Indonesia, dia bilang, bahkan Michael Essien waktu main di Persib mau pulang ketemu saya di J. Maria, dia bilang itu Febri Haryadi dibandingkan pemain-pemain ganas usianya itu dia bakat paling luar biasa di atas pemain-pemain ganda semua. Cuma masalahnya sepak bola kita ini ada di mental. Jadi pemain bola Indonesia itu kalau sudah punya istri cantik gitu kan, kemudian punya rumah, berangkatin haji umroh orang tuanya, karir udah selesai. Punya kontrakan udah selesai. Tapi kalau di Ghana, kalau dia belum main di Eropa, maka dia bukan sepak bola berprestasi. Nah itulah yang membedakan. Yang kedua di Indonesia belum tanding aja skornya udah ketahuan. Kata Michael Essien. Artinya itu problem yang harus dan itu ada dan harus dibenahi. Dan membenahi sepak bola Indonesia tidak bisa sambilan. Harus fokus 24 jam ngurusin bola. Dan kita nggak cukup sekali ini berarti ketemunya. Harus sering-sering ingetin, harus sering-sering kritik, bukan nyindir ya. Betul. Buat saya kan gini, kritik itu kan setengah menyelesaikan masalah. Setengahnya lagi kerja keras pengurus PSSI. Jadi jangan kemudian lu kritik doang, kasih solusi dong. Yang jadi solusi itu pengurus. Kita kan kita penggemar bola, maka kita punya hak untuk mengkritisi apa yang tidak benar. Kalau pengurus ya tugas mereka membuat sepak bola kita jadi benar. Kalau tidak bisa jadi benar, mundur aja gitu. Ya, makasih banyak ya, Ma ya. Banyak banget kita cerita dari A sampai Z soal sepak bola nih. Sekian dulu Sobat Freedom. Nanti kita sambung lagi ya insya Allah gitu ya dengan pembicaraan yang lebih dalam. Ini kalau untuk seorang Akmal ini sih belum dalam nih sebenarnya. Baru luar-luarnya aja. Demikian, sampai jumpa.